Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afdal Fauzan, Fitri Novita, dan Yulianti. Nah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika, yaitu tentang pembelajaran jarak jauh berbasis e-learning menggunakan Google Classroom dalam mata pelajaran matematika. Untuk penjelasan yang pertama, itu akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang definisi dari pembelajaran jarak jauh. Pada awal tahun 2020 merupakan awal bagi seluruh aspek pendidikan untuk mulai mengubah pola pengajaran dari tatap muka menjadi pola pengajaran jarak jauh. Hal ini disebabkan oleh adanya wabah virus corona, sehingga menuntut para pendidik atau guru harus berinovasi mengubah strategi pembelajaran yang awalnya dari tatap muka, kemudian diubah menjadi pembelajaran non-tatap muka atau pembelajaran jarak jauh yang biasa disingkat dengan PJJ. Untuk definisi dari pembelajaran jarak jauh itu sendiri, di sini menurut Moore pada tahun 2009 mengatakan pembelajaran jarak jauh adalah suatu metode pembelajaran di mana proses pengajaran terjadi secara terpisah dari proses belajar, sehingga komunikasi antara tenaga pengajar dan peserta didik harus difasilitaskan melalui bahan cetak, media elektronik, dan media-media lainnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran ketika siswa dan pengajar tidak selalu hadir secara fisik secara bersamaan di sekolah atau di satu ruangan tertentu. Nah, selain itu, pembelajaran jarak jauh juga merupakan pendidikan terbuka yang memberikan kesempatan kepada siapa saja, pada usia berapa saja, untuk memperoleh pendidikan apa saja, dari sumber apa saja, dan dari siapa saja. Pembelajar atau peserta didik dapat memperoleh pendidikan di rumah dengan bimbingan atau binaan dari orang tua atau anggota keluarga yang lainnya. Selain itu, pembelajaran jarak jauh pun terbuka dengan program belajar yang terstruktur dan pola pembelajaran yang berlangsung tanpa tatap muka atau keterpisahan fisik antara pengajar dengan pembelajar. Untuk pola pembelajarannya itu sendiri diselenggarakan secara bervariasi dengan digunakannya berbagai sumber belajar. Nah, pembelajaran jarak jauh ini akan efektif jika melibatkan interaksi antara pembelajar dengan pengajar, antara pembelajar dengan pembelajar yang lain, antara pembelajar dengan media yang termasuk fasilitas dari pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya itu tentang definisi dari e-learning. Untuk definisi e-learning, di sini Haryono dan Alatas pada tahun 2000 mereka menyeratkan bahwa e-learning itu merupakan konsep belajar jarak jauh dengan menggunakan teknologi telekomunikasi dan informasi seperti misalnya internet, siaran radio, televisi, serta video atau audio conference dan CD-ROM. Nah, sistem pembelajaran elektronik atau e-pembelajaran atau biasa disingkat atau disebut sebagai e-learning ini adalah cara baru dalam proses belajar mengajar. Nah, e-learning ini merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dengan e-learning ini, peserta ajar atau murid itu tidak perlu duduk dengan manis di ruang kelas untuk menyimak setiap ucapan dari seorang gurunya secara langsung, di mana mereka juga bisa mendapatkannya di tempat-tempat yang lain. Nah, untuk karakteristik dari e-learning ini ada 3. Yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik di mana guru dan siswa dan sesama siswa atau guru dan sesama gurunya dapat berkomunikasi dengan relatif mudah dan tanpa dibatasi oleh hal-hal yang protokoler. Yang kedua, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri, self-learning materials yang disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswanya kapan saja dan di mana saja. Nah, yang ketiga, memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan yang dilihat di setiap saat di komputer. Jadi, e-learning itu perlu diciptakan seolah-olah peserta didik ini sedang belajar secara konvensional. Hanya saja bedanya di sini, pada e-learning itu dipindahkan ke dalam sistem digital atau melalui internet. Nah, jadi oleh karena itu, e-learning ini perlu mengadaptasi unsur-unsur yang biasa dilakukan dalam sistem pembelajaran konvensional.
Misalnya itu dimulai dari perumusan tujuan yang operasional yang dapat diukur, ada persepsi atau pretest, mempancitkan motivasi, menggunakan bahasa yang komunikatif, uraian materi yang jelas, contoh-contoh yang konkret, problem solving, tanya jawab, diskusi, post test, dan sampai penugasan dan juga kegiatan tindak lanjut. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Oktal Fauzan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Fitri Novita, yaitu mengenai media atau platform Google Classroom. Pembelajaran daring atau e-learning memanfaatkan web untuk mengaksesnya, menjadi salah satu sarana belajar yang dikenal dengan Learning Management System atau LMS. Salah satu LMS yang berkembang saat ini adalah Google Classroom. Google Classroom dalam bahasa Indonesia sering juga dikatakan dengan Google Class atau Google Class. Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh perusahaan mesin pencari terbesar saat ini, yaitu Google Community, untuk keperluan sekolah. Adapun tujuan lainnya, yaitu untuk menyederhanakan atau mendistribusikan dan menilai tugas-tugas tanpa kertas, atau seperti yang kita lihat saat ini, yaitu buku elektronik, video pembelajaran melalui media visual audio, dan lain sebagainya. Berinteraksi dalam ruang kelas melalui database lembaga atau melalui kode pribadi yang kemudian dapat ditambahkan dalam antarmuka atau interface setiap siswa. Lalu setiap kelas yang dibuat dengan Google Class menciptakan folder terpisah dari produk Google masing-masing, di mana siswa dapat mengirimkan pekerjaan yang harus dinilai oleh guru. Untuk lebih sederhananya, saya akan menjelaskan seperti ini. Pada Google Classroom memiliki fitur-fitur yang dapat kita buat sebagai suatu sarana manajemen dalam pengajaran. Contohnya seperti melihat video pembelajaran, kita bisa mengkaitkan link dari video yang kita upload misalnya di produk Google yang lain seperti YouTube. Nah, link atau situs dari YouTube tersebut kita bisa kaitkan ke dalam Google Classroom sehingga siswa atau peserta didik bisa melihatnya. Adapun lainnya, kita bisa memanajemen tugas-tugas berupa tugas harian ataupun absen. Jadi Google Classroom ini sangat bermanfaat sekali bagi pendidik ataupun peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Mungkin sekian pembahasan saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yulianti. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran matematika. Penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran matematika adalah proses pembelajaran ilmu pengetahuan yang menggunakan pemikiran yang nalar dan terstruktur dalam melibatkan pikiran serta kegiatan dalam mengembangkan kemampuan pemecahan suatu masalah. Google Classroom sebagai salah satu platform yang dapat membantu guru dalam pembelajaran jarak jauh, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif, di mana Google Classroom ini dapat dijadikan sebagai media penunjang agar terlaksananya proses kegiatan belajar mengajar yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Salah satunya dapat menunjang pembelajaran matematika, karena dengan Google Classroom ini, mahasiswa atau siswa dimudahkan untuk menyimpan dokumen seperti materi maupun tugas penting yang dikirim lewat Google Classroom
Sehingga jika mahasiswa atau siswa belum sempat untuk mencetak dokumen yang diperlukan, mereka dapat mengakses terlebih dahulu melalui Classroom-nya masing-masing. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan Google Classroom dalam pembelajaran matematika. Kelebihan Google Classroom. Yang pertama, Google Classroom juga mempunyai banyak fitur seperti pemberian tugas dapat menggunakan fitur tugas atau assignment, fitur penilaian yang guru dapat langsung memberikan penilaian kepada peserta didik, dan beberapa fitur lainnya yang praktis, efisien, dan terjamin keamanannya. Kedua, Google Classroom ini bisa diakses di setiap waktu dan bisa melalui perangkat seluler Android atau iOS. Yang ketiga, Google Classroom dapat menjadwalkan pemberian materi dan tugas secara berkala. Yang keempat, Google Classroom sebagai wadah komunikasi aktif antara guru dan peserta didik dan tetap melakukan komunikasi layaknya di kelas yang sebenarnya. Yang kelima, Google Classroom mengubah peran guru menjadi lebih sederhana yang tujuannya untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Yang keenam, pemberian kesempatan bagi layanan pendidikan yang ingin memanfaatkan platform dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, kekurangan Google Classroom. Selain kelebihan-kelebihan tersebut, maka ada beberapa kekurangan dari Google Classroom, yaitu pertama, hanya bisa diakses melalui akun email Google. Yang kedua, tidak adanya tombol share untuk berbagi kegiatan kelas kepada kelas lain. Yang ketiga, tidak adanya tombol like yang dapat mengetahui peserta didik sudah atau tidaknya melihat materi yang diberikan. Yang keempat, sharing file tidak terbaca pada saat dokumen menggunakan berbentuk equation matematik sebelum di-convert dalam bentuk format PDF. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.